Sapi itu berdiri dengan gagah di halaman rumah kami. Ukurannya luar biasa besar, hampir setinggi orang dewasa dengan otot yang menonjol di sekujur tubuhnya. Semua orang yang lewat di depan rumah pasti akan berhenti sejenak, mengambil foto, atau sekedar berdecak kagum melihat hewan kurban yang begitu mewah. Di leher sapi itu tergantung papan kayu bertuliskan nama suamiku. Satu-satunya nama yang tertulis di sana tanpa ada nama orang lain. Aku berdiri di depan pintu dengan perasaan bangga yang membuncah, menyapa setiap tetangga yang lewat dengan senyum lebar, seolah ingin menunjukkan bahwa tingkat ekonomi keluarga kami telah naik drastis. Suamiku yang selama ini dipercaya menjadi bendahara arisan kurban di kampung kami, benar-benar menunjukkan kelasnya tahun ini. Namun kebanggaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan ketika sore hari tiba. Suasana di aplikasi pesan singkat grup warga mulai memanas. Satu persatu anggota arisan bertanya, mengapa hanya ada satu sapi yang datang ke rumah bendahara, padahal ada 20 orang yang sudah menyetorkan uang mereka setiap bulan selama setahun penuh. Mereka bertanya-tanya di mana sapi-sapi untuk kelompok lain, karena esok pagi sudah memasuki hari raya. Aku mencoba menenangkan mereka di grup, mengatakan bahwa mungkin pengirimannya terlambat, tetapi suamiku hanya diam 1000 bahasa. Ia duduk di kursi kayu sambil terus menatap sapi limosin itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Wajahnya terlihat sangat pucat dan badannya tampak jauh lebih kurus dari biasanya. Tapi aku pikir itu hanya karena dia kelelahan mengurus keperluan warga. Malam harinya, suasana berubah menjadi mencekam. Takbir yang berkumandang di masjid bukannya membawa kedamaian, justru terasa seperti ancaman. Sekelompok warga datang menggeruduk rumah kami dengan wajah penuh amarah. Mereka berteriak menanyakan uang yang selama ini mereka titipkan kepada suamiku. Uang yang dikumpulkan dari sisa gaji buruh, dari keuntungan kecil jualan gorengan, dan dari tabungan uang saku anak-anak sekolah. Saat aku menoleh ke ruang tengah, suamiku sudah tidak ada. Ia pergi lewat pintu belakang menggunakan sepeda motor tuanya tanpa membawa tas atau pakaian ganti. Kejadian itu memicu kemarahan warga yang semakin menjadi-jadi. Warga yang kalap mulai masuk ke halaman. Mereka berteriak ingin mengambil paksa sapi limosin itu sebagai pengganti uang mereka yang hilang. Aku hanya bisa menangis terseduh-seduh di dalam kamar, mengunci pintu karena takut menjadi sasaran amarah massa. Di tengah keributan yang hampir pecah menjadi tindakan anarkis, seorang pengurus masjid datang berlari sambil membawa sebuah map coklat yang tebal. Ia berteriak meminta warga untuk tenang dan mendengarkan penjelasannya. Di bawah lampu jalan yang temaram, pengurus masjid itu membuka surat-surat yang ada di dalam map tersebut di hadapan semua orang, termasuk tokoh masyarakat dan ketua lingkungan yang paling vokal menyalahkan suamiku. Isi surat pertama membuat semua orang terdiam seketika. Itu adalah hasil laboratorium dari rumah sakit besar yang menyatakan bahwa suamiku menderita penyakit berat yang menyerang paru-parunya dan sudah masuk ke tahap akhir. Tidak ada satupun dari kami, termasuk aku istrinya, yang tahu bahwa selama ini dia berjuang melawan rasa sakit yang luar biasa sendirian. Surat kedua adalah bukti transaksi keuangan yang sangat mengejutkan. Ternyata seluruh uang arisan warga sebesar 150 juta rupiah sudah ditransfer oleh suamiku ke rekening pribadi ketua lingkungan kami sejak 3 bulan yang lalu. Di sana terdapat bukti percakapan yang menunjukkan bahwa ketua lingkungan tersebut memaksa suamiku memberikan uang itu dengan alasan untuk pembayaran uang muka ke peternak besar. Namun nyatanya, uang itu digunakan oleh si ketua lingkungan untuk menutupi hutang pribadinya yang menumpuk. Suamiku tahu bahwa jika dia membongkar kebusukan tokoh masyarakat tersebut, warga akan kehilangan kepercayaan pada sistem kurban di masjid kami dan mungkin tidak akan pernah mau lagi beribadah kurban di tahun-tahun mendatang. Maka dengan sisa tabungan masa tua yang seharusnya digunakan untuk biaya pengobatannya dan uang dari pencairan jaminan kesehatan yang ia miliki, suamiku membeli sapi limosin terbesar yang bisa ia temukan. Ia sengaja menuliskan namanya sendiri agar semua kemarahan warga tertuju padanya, bukan pada masjid atau pada sistem yang telah dikhianati oleh oknum ketua lingkungan tersebut. Ia ingin sapi itu menjadi pengganti kurban bagi semua warga yang uangnya telah hilang, meski dia harus dicap sebagai pengkhianat dan pencuri. Tangisan pecah di halaman rumahku. Warga yang tadi memaki kini tertunduk malu. Bahkan beberapa orang mulai terisak menyadari betapa kejamnya tuduhan mereka. Di dalam map itu juga terselip sebuah catatan kecil untukku. Suamiku menulis bahwa dia sangat mencintaiku dan meminta maaf karena tidak bisa menjadi suami yang persempurna. Ia mengatakan bahwa sapi itu adalah hadiah terakhirnya untuk warga kampung, agar tidak ada satupun orang yang merasa sedih di hari kemenangan.
Tidak lama setelah surat itu dibacakan, sebuah panggilan telepon datang dari rumah sakit daerah. Pihak rumah sakit mengabarkan bahwa seorang pria yang baru saja tiba di ruang darurat telah menghembuskan nafas terakhirnya karena kegagalan fungsi pernafasan. Malam itu juga, warga berbondong-bondong menuju rumah sakit untuk menjemput jenazah suamiku. Ketua lingkungan yang telah menggunakan uang warga langsung diamankan oleh pihak berwajib setelah bukti-bukti di map itu diserahkan. Esok paginya, sapi limosin itu disembelih dengan suasana yang sangat mengharukan. Tidak ada lagi sorak-sorai penuh kesombongan. Yang ada hanyalah doa-doa yang tulus untuk seorang pria yang rela mengorbankan nyawa dan kehormatannya demi menjaga iman orang lain. Daging sapi itu dibagikan kepada seluruh warga sesuai dengan amanat suamiku, dan namanya lah yang akan selalu diingat bukan sebagai seorang penipu, melainkan sebagai pahlawan yang memilih untuk menderita dalam diam agar orang lain tetap bisa tersenyum. Aku melepas kepergiannya dengan hati yang hancur sekaligus bangga, menyadari bahwa di balik tubuhnya yang semakin ringkih, tersimpan jiwa yang jauh lebih besar dari sapi limosin yang pernah kita miliki.